Alara menatap tempat tidur dan melamun sejenak, hingga tiba-tiba ponselnya berdering. Itu panggilan dari mentornya. Alara belajar desain mode, dan Sinta Smith telah menjadi gurunya sejak tahun pertamanya. "Halo Bu Smith," sapa Alara ramah. "Alara, aku punya kabar baik," seru Sinta dengan antusias. "Pendaftaran American Fashion Visionary Award sudah dibuka. Jangan lupa mendaftar dan berjuang membawa pulang piala." Mata Alara berbinar. "Kapan pendaftarannya dimulai, Bu?" "Besok pagi pukul 10. Dan ingat Alara, kamu harus tetap menggunakan nama samaran Rose untuk kompetisi ini. Dengan bakatmu, peluang menang sangat tinggi." Sinta bicara sambil menghela napas pelan. Sejak awal, dia telah mengenali bakat luar biasa Alara. Bahkan Sinta yakin Alara jauh melampaui banyak desainer profesional. Saat Alara masih mahasiswa baru, dia mengaku telah belajar desain secara otodidak sejak SMA. Pada semester kedua tahun pertamanya, ada kompetisi desain busana pendatang baru. Sinta menyarankan Alara untuk ikut serta, bukan semata untuk menang, tapi demi pengalaman. Sayangnya keluarga Mahendra tidak mengizinkannya. Putri angkat mereka Selena, juga belajar desain, dan mereka takut Alara akan mengunggulinya. Mereka menolak dan beralasan bahwa mereka hanya khawatir Alara akan kecewa jika kalah. Tak rela melihat bakat Alara terbuang, Sinta pun menyarankan agar dia mengikuti lomba dengan nama samaran Rose. Alara hanya perlu bekerja di balik layar dan tidak akan terlihat oleh keluarganya. Hasilnya Alara menang. Sementara Selena hanya meraih posisi ketiga. Saat upacara penghargaan, Sinta naik ke atas panggung mewakili Rose, dan memperkenalkannya sebagai putri seorang teman. Sejak itu, Rose mulai dikenal di dunia mode sebagai desainer misterius penuh talenta. Alara kembali berkompetisi di Next Stitch Runway Challenge, acara bergengsi yang diikuti desainer dari seluruh negeri. Ia tampil dengan gaun bergaya kerajaan dan memenangkan kejuaraan. Namanya melesat walau identitasnya tetap dirahasiakan. Kini dengan AFVA sebagai ajang tertinggi, Sinta kembali memberi semangat. "Alara, kamu pasti bisa. Aku percaya padamu." Alara tersenyum, hatinya hangat. "Terima kasih Bu Smith. Saya akan berusaha sebaik mungkin." Di kediaman keluarga Mahendra, Jiro duduk di sofa dengan wajah serius sambil menggenggam ponsel di tangan. "Rose, apakah kamu di sana? Rose, kamu belum membalas pesanku akhir-akhir ini. Apakah kamu benar-benar memutuskan untuk tidak lagi bekerja sama dengan Mahendra Corporation? Jika kami ada salah, tolong beritahu. Kami minta maaf." Namun tak satu pun dari pesannya dibalas. Jiro menghela napas dalam. Dia sangat menyadari betapa besarnya dampak Rose terhadap reputasi perusahaannya. Dulu Selena berharap menjadi bintang utama di kompetisi, namun Rose muncul dan mencuri perhatian semua orang. Bahkan Jiro yang awalnya skeptis mengakui kualitas desainnya. Saat bisnis pakaian keluarga mereka mulai menurun, Rose lah yang membalikkan keadaan. Tanpa menampakkan wajahnya sekalipun, Rose menghidupkan kembali merek Mahendra dengan desain-desain eksklusif yang menarik perhatian para sosialita dan selebritas. Namun 3 minggu lalu, Rose tiba-tiba memutus semua kerjasama. Jiro telah mencoba menghubunginya lewat pesan Twitter, namun tak pernah dibalas. Dia bingung dan frustrasi. Di saat itu Selena masuk, wajahnya murung. "Kak, aku baru saja menghubungi Alara di WhatsApp, tapi ternyata dia memblokir aku. Telepon bahkan pesan semuanya." Jiro mendengus kesal. "Selena, aku tahu kamu baik, tapi jangan bersikap terlalu lemah terhadap Alara. Dia tidak pantas. Bahkan satu jarimu lebih berharga darinya." Selena tersipu. "Aku hanya khawatir. Dia pergi dari rumah tanpa tujuan." "Cukup." Jiro memotong. "Kalau dia memilih pergi, semua masalah yang menimpanya adalah tanggung jawabnya sendiri." Setelah menenangkan Selena, Jiro kembali ke pesannya. "Rose, tolong balas aku. Jika aku bersalah beritahu aku. Aku akan memperbaikinya. Aku membutuhkanmu. Mahendra Corporation membutuhkanmu." Sementara itu di Skyview Mansion, Alara membaca pesan-pesan itu di kotak masuk Twitternya. Dulu mungkin dia akan merasa bersalah dan iba. Tapi sekarang wajahnya dingin. Ia tidak merasa perlu menoleh sedikit pun pada Jiro atau keluarga Mahendra. Apapun yang terjadi pada mereka, bukan lagi urusannya. Alara meletakkan ponselnya dan bersiap mandi. Saat itu, pintu kamar terbuka. Alvaro kembali dari ruang kerjanya. Alara meliriknya dan ragu sejenak sebelum bertanya pelan, bagaimana kita akan tidur nanti?"
Alvaro menatap pakaian tidur yang dipegang Alara, lalu mengangkat sebelah alis, suaranya serak dan santai. Tidur bersama, tentu saja setelah mandi. Alara menjadi canggung. Alara bergegas masuk ke kamar mandi dan mandi lebih dulu, lalu memanggil Alvaro agar ia bisa membersihkan diri juga. Ia duduk di tepi ranjang, tanpa sadar mengambil sebuah buku dari meja di sampingnya. Tatapannya tertuju pada halaman buku, tapi tidak satu kata pun yang ia baca. Ia melirik ke arah kamar mandi, mendengarkan suara air mengalir. Keningnya berkerut. Apakah Alvaro bisa mendengar suara saat ia mandi tadi? Tak lama kemudian, suara air berhenti. Alvaro keluar dari kamar mandi sambil mengeringkan rambut dengan handuk putih. Alara mendongak dan matanya berkedut. Piyama yang ia kenakan ternyata pasangan, sama seperti miliknya. Alvaro sempat menyebut bahwa Mason sudah menyiapkan piyama couple untuk mereka, satu besar dan satu kecil. Ini pertama kalinya Alara mengenakan pakaian couple dengan seseorang. Ia memperhatikan pria itu beberapa detik, lalu tersadar bahwa piyama sutra abu-abu gelap yang dikenakan Alvaro tampak agak terlalu terbuka. Bahannya yang longgar menempel pada tubuh karena rambut yang masih basah, menonjolkan otot perut dan garis pinggangnya yang kuat dan ramping. Karena tangannya sedang mengeringkan rambut, bagian bawah piyama terangkat sedikit, memperlihatkan pinggangnya yang kokoh, penuh aura maskulin yang meledak-ledak. Ia tampak sangat memikat. Sederhananya, Alvaro terlihat seperti sedang menggoda. Bulu mata Alara bergetar. Ia buru-buru mengalihkan pandangan dan kembali menunduk membaca. Sebagai mahasiswa desain busana, ia tentu memahami struktur tubuh manusia. Tapi, bentuk otot itu terlalu sempurna. Ia bertanya-tanya seperti apa rasanya menyentuhnya. Sementara itu, Alvaro melirik ke arahnya. Melihat wanita itu tenggelam dalam bukunya, ia berhenti mengeringkan rambut, lalu kembali ke kamar mandi. Alara menatap bukunya sesaat, lalu teringat sesuatu, karena ia mandi lebih dulu, ia telah meletakkan pakaian dalamnya di keranjang cucian dan belum sempat mencucinya. Ia berdiri dan menuju kamar mandi. Di sana, ia melihat Alvaro, tubuh tinggi dan kakinya yang jenjang, berdiri di depan wastafel. Ia sedang mencuci pakaian dengan tangannya sendiri. Alara terpaku melihat rendah halus di tangannya. "Apa yang kamu lakukan?" serunya terkejut dan malu. Alvaro berhenti, menoleh, menampilkan ekspresi bingung, seperti suami yang baru saja dimarahi istrinya. "Kenapa?" tanyanya. Alara melangkah masuk. "Apa yang kau cuci?" Pakaian," jawabnya tenang, sambil menunduk menatap pakaian dalam kecil di tangannya. Alara menatapnya, mukanya memerah. "Kau tidak perlu mencuci pakaianku. Aku bisa melakukannya sendiri." Ia buru-buru mengambil kembali celana dalam dari tangan pria itu. Alvaro hanya tersenyum samar sambil mengangkat alis. "Orang tuaku seperti ini. Ayahku sering mencuci pakaian ibuku." Alara berkedip. Tampaknya orang tuanya pasangan yang hangat. Tapi tetap saja, wajahnya semakin merah. Ia menatap Alvaro dengan mata berair karena malu. "Kita tidak perlu sejauh itu. Ini memalukan." Setengah dari pakaian dalamnya sudah dicuci dan digantung oleh Alvaro. Ia menyelesaikan sisanya dengan cepat, lalu melihat Alvaro masih berdiri di sana, bersandar santai di dinding, jari-jarinya masih dipenuhi busa sabun. Alara buru-buru meraih tangannya. "Kau belum cuci tangan. Cepat cuci." Ia memegang tangan pria itu dan membilasnya dengan air, membersihkan busa sampai ke sela-sela jari. Alvaro terdiam. Merasakan sentuhan lembut gadis itu, jari-jarinya terasa seperti saling terkait. Bibirnya melengkung tipis. "Terima kasih Nyonya, sudah mencuci tangan saya dengan sangat teliti." Tatapannya tertuju pada daun telinga gadis itu yang merah padam. "Tenang saja, waktu saya mencuci celana dalam Anda tadi, saya sudah sangat bersih dan teliti. Saya gosok setiap bagian dengan hati-hati." Alara tersedak dan hampir terpeleset. Ia sudah berusaha keras melupakan itu. Pipinya membara. "Alvaro, aku tahu kamu hanya ingin membantu, tapi ini terlalu memalukan." Alvaro diam sejenak, lalu menjawab santai, "Baiklah. Saya mengerti." Alara menatapnya. Dia mengerti. Mengerti bagian yang mana? Malam pun tiba. Alara berbaring di tempat tidur, mendengar suara Alvaro mengangkat selimut dan ikut berbaring di sisinya. Tubuhnya otomatis menegang. Aroma kayu lembut yang khas dari tubuh Alvaro memenuhi udara, menyelimuti dirinya. Ia menutup mata. Tapi dalam gelap, ia masih bisa merasakan tatapan Alvaro yang membara. Namun pria itu hanya berkata pelan, "Selamat malam," lalu mematikan lampu di sisinya.
Tidak ada gerakan yang berlebihan. Alara perlahan mengendurkan ketegangan. Meskipun ini pertama kalinya ia berbagi ranjang dengan pria dewasa, dan ia pikir tidak akan bisa tidur, entah karena terlalu lelah atau karena kehadiran Alvaro memberinya rasa aman, ia tertidur pulas. Dalam kegelapan, Alvaro membuka mata. Ia menoleh memandangi wajah damai Alara yang tertidur. Ia menarik napas pelan, lalu mendekat dan memeluknya lembut. Dahi pria itu menyentuh tengkuk Alara, berusaha mendekap erat. Namun beberapa detik kemudian, ia melirik ke bawah, menatap tubuhnya sendiri, dan alisnya berkerut kesal. Ia menarik diri sedikit. Bagian bawah tubuhnya menjauh dari gadis itu. Keesokan paginya Alara bangun dengan perasaan segar, tetapi terkejut saat tidak menemukan siapapun di sampingnya. Alvaro sudah bangun. Ia menguap, lalu bangkit untuk menyegarkan diri. Tepat saat ia berjalan keluar kamar, ia bertemu Alvaro yang baru saja keluar dari kamar mandi. Rambutnya masih sedikit basah, jelas baru saja mandi. "Selamat pagi Bu," sapa Alvaro. Suaranya rendah dan serak, terdengar dalam dan menggoda. Alara masih setengah mengantuk. "Pagi," gumamnya. Namun saat masuk ke kamar mandi, wajahnya langsung segar karena hembusan udara dingin. Ia tercengang. Alvaro mandi air dingin sepagi ini. Tubuh pria itu benar-benar luar biasa. Alara menggelengkan kepala, lalu menatap wastafel. Ia mendapati perlengkapan mandi kuple tersusun rapi. Dengan ekspresi malu-malu, ia mengambil cangkirnya dan mulai menyikat gigi. Sementara itu, Alvaro bersandar santai di kusen pintu, menyilangkan tangan, memperhatikannya diam-diam. Begitu Alara selesai menyegarkan diri, ia berjalan mendekat dan memegang tangannya. Alara menoleh kaget. Sesaat kemudian, ia merasakan sesuatu yang dingin melingkar di jari manisnya. Sambil menundukkan kepala, Alara tiba-tiba melihat sebuah cincin polos yang dibuat dengan sangat indah. Ia menatap pria itu dengan heran dan berkata, "Ini." Cahaya hangat dari kamar mandi menyinari wajah pria itu yang putih mulus, menciptakan bayangan sempurna di hidungnya yang tinggi dan mancung. Ketampanannya tampak begitu memikat, seolah-olah iblis tampan yang sedang bermain dengan pesonanya. Sepasang mata yang memesona itu memancarkan senyum malas, seolah menyembunyikan kelembutan yang tak ada habisnya. "Sekarang kita sudah menikah, rasanya tidak lengkap tanpa cincin kawin. Kita sudah menerima surat nikah kemarin. Cincin kawin resmi masih dalam proses pembuatan. Untuk sementara, pakailah cincin polos ini sayang." Bulu mata Alara sedikit bergetar. Ia ingin mengatakan bahwa dirinya tak keberatan, bahkan tidak merasa perlu memakai cincin. Toh mereka akan bercerai dalam setahun. Namun saat ini, ada hal yang lebih mengusik pikirannya. "Bagaimana kamu tahu ukuran jariku?" tanyanya sambil menatap cincinnya yang pas sempurna di jari manis, tidak kebesaran, tidak kekecilan. Alvaro mengangkat alis sedikit dan menjawab santai, "Tadi malam, saat kamu tidur, aku mengukur ukuran tubuhmu." Alara melotot karena terkejut. Melihat matanya yang langsung membulat, Alvaro menaikkan alis lebih tinggi dan berkata santai, "Aku juga mengukur ukuran lehermu saat kamu tidur." Rasa dingin menjalar di punggungnya. Ia refleks mengangkat tangannya dan menyentuh lehernya sendiri. Jangan-jangan pria itu benar-benar mengukurnya pakai tali atau semacamnya saat dia tertidur. Alara langsung merasa merinding. "Apalagi yang kamu lakukan? Bagaimana mungkin dia bisa tidur begitu pulas?" Tatapan Alvaro berkilat nakal. Ia menambahkan dengan acuh tak acuh, "Aku juga mengukur lingkar pinggangmu, dan..." Nada bicaranya sengaja ditarik pelan, sementara tatapannya turun perlahan ke arah dadanya. Bulu kuduk Alara berdiri. Ia melangkah maju dengan cepat dan menutup matanya sendiri. "Apa yang kamu lihat? Apa saja yang kamu ukur saat aku tidur?" Alvaro tak bisa menahan tawa. Jakunnya tampak bergerak saat ia tertawa pelan, membuat dadanya sedikit bergetar. Sorot matanya dipenuhi dengan senyum penuh kenakalan. Ia menarik tangan Alara yang menutupi matanya, lalu dengan lembut mengusap kepala gadis itu. "Itu cuma bercanda, aku tidak benar-benar melakukannya. Alara tidak akan mengizinkan, mana mungkin aku berani. Aku hanya mengukur ukuran jari-jarimu, sayang." "Apa dia baru saja memanggilku, sayang?" Alara baru tersadar dengan panggilan itu. Alara mendengus kesal dan melotot ke arahnya sebelum berbalik dan keluar dari kamar mandi. Alvaro yang baru saja ditatap tajam oleh istrinya, hanya tersenyum santai. Melihat sikap gadis itu yang mulai menunjukkan ekspresi mulai terbuka, akhirnya, dia tidak lagi bersikap seperti orang asing. Itu sudah sebuah kemajuan. Setelah Alvaro meninggalkan kamar tidur,
Alara melepaskan cincin di jari manisnya dan memeriksanya dengan rasa penasaran. Tiba-tiba, ia menyadari bahwa ada dua huruf terukir di bagian dalam cincin itu, AV. Apa maksudnya? Apa ini inisial dari Alara Faro? Alara mengerutkan alis, teringat bahwa ia punya teman daring bernama Tu AV di Twitter. Kebetulan, lagi-lagi DM. Alara segera berlari ke meja dan mengambil ponselnya. Ia memiliki dua akun Twitter. Akun utama, Rose identitasnya sebagai desainer ternama dengan jutaan pengikut. Akun kedua, Green garis bawah Grapes tempat ia bebas curhat dan berbagi hal acak. Nama itu dipilih karena ia suka permen dan kue dengan rasa anggur hijau. Akun kedua inilah yang berteman dengan Tu AV. Mereka sudah saling mengikuti selama bertahun-tahun. Alara bahkan lupa bagaimana mereka bisa berteman pertama kali. Awalnya, ia mengira Tu AV adalah gadis. Mereka sering bertukar komentar santai, hingga Alara akhirnya sadar bahwa orang ini ternyata seorang pria, dan diam-diam mencintai seorang gadis sejak lama. Perubahan dari kakak perempuan menjadi kakak laki-laki membuat Alara sedikit kikuk. Namun ia juga merasakan getirnya cinta diam-diam dari pria itu, dan diam-diam berharap dia bisa bersama gadis yang dicintainya. Alara masuk ke akun sekundernya dan melihat tweet terbaru, Tu AV, dari kemarin. Mulai hari ini, aku bisa melihatnya setiap hari. Mata Alara berbinar, ikut merasa bahagia dan langsung membalas. Selamat, kamu akhirnya bersama orang yang kamu sukai. Ia mengira, di pagi hari begini, balasan tidak akan datang cepat. Tapi tak disangka, Tu AV membalas dalam hitungan detik. Semacam, Alara bingung. Semacam bersama, apa maksudnya? Tak lama, tweet baru muncul, aku menunggu sinar bulan menyinariku. Alara mendesah. Ada nada kesepian dan kerinduan yang dalam di balik kata-kata itu. Sepertinya belum benar-benar bersama. Akun Tu AV kini cukup populer dan menarik perhatian warganet lain. Oh, aku juga sedang menunggu cahaya bulan. Komentar seorang netizen. Kalian semua punya orang yang disukai ya. Sahut yang lain. Cinta sejati akan menaklukkan dunia. Alara membaca semua komentar itu dan mendadak menyadari, AV bisa jadi makna romantis, bukan sekadar inisial. Ia melirik cincin pemberian Alvaro yang juga terukir AV. Tapi, itu pasti cuma kebetulan. Toh Tu AV sedang belajar desain mode secara otodidak. Ia pernah bilang ingin suatu hari mendesain gaun pengantin untuk gadis yang dicintainya. Ah, cinta diam-diam memang manis dan menyiksa. Alara mengetik komentar penyemangat. Cahaya bulan pasti akan menyinarimu. Semoga kamu bisa bersama dengan orang yang kamu cintai. Balasan datang cepat. Terima kasih atas doamu kelinci. Disertai dua emoji kelinci merah muda. Alara tersenyum, meletakkan ponselnya, lalu berganti pakaian dan turun ke bawah. Namun ia terkejut ketika melihat Alvaro sedang memasak sarapan. Ia bahkan mengenakan celemek bergambar kelinci merah muda. Sifat kekanak-kanakan macam apa ini? Alara tiba-tiba berpikir, haruskah ia menyimpan semua barang berwarna merah muda yang Mason siapkan untuk Alvaro? Ia belum pernah tahu pria ini punya sisi seperti ini. Alara melangkah mendekat dan memperhatikan dengan saksama. Gambar kelinci merah muda di celemek itu, sama dengan foto profil WhatsApp Alvaro. Siapa yang menggambar kelinci kecil itu? Foto itu jelas disukai, dipakai sebagai profil dan bahkan dicetak di celemek. Merasa diperhatikan, Alvaro menoleh dan bertanya, kenapa? Sarapan hampir siap. Alara menatapnya kagum. Kamu bisa masak. Alvaro tersenyum. Terkejut. Alara mengangguk. Kupikir kamu tipe orang yang hidup mewah dan tinggal terima jadi. Alvaro mematikan api dan menuangkan bubur ke dalam mangkuk porselen. Apa ada yang seperti aku? Alara berpikir, mungkin karena wajahnya yang terlalu tampan, bahu bidang, pinggang ramping, dan kaki jenjang, bahkan saat memasak pun tetap enak dilihat. Yang ku maksud, dengan statusmu, kupikir kamu tidak perlu susah payah. Alvaro terkekeh, suaranya dalam dan santai. Aku dengan senang hati melayani istriku dan memenuhi semua kebutuhannya. Alara terdiam. Mason yang lewat sambil membawa kaleng penyiram melihat adegan itu dan tersenyum. Tuannya benar-benar menyayangi istrinya. Di ruang makan, Alara mencicipi masakan Alvaro dan matanya langsung berbinar. Sarapannya bukan hanya sesuai selera, tapi juga enak luar biasa. Telur benedik lembut sempurna. Bubur jagungnya lezat hingga ia menghabiskan semangkuk penuh. Aku nggak ngangka masakanmu bisa seenak ini. Bahkan lebih enak dari koki bintang 5.
Alvaro mengangkat alis. Asalkan istriku suka. Untuk memenangkan hati seorang wanita, pertama-tama menangkan perutnya. Pepatah itu benar adanya. Tak sia-sia ia mengasah kemampuan memasak, mengorbankan panci-panci, menjadikan mason sebagai kelinci percobaan, hingga akhirnya bisa menciptakan kelezatan ini. Setelah sarapan, Alara bersiap ke kampus. Awalnya ia ingin pergi sendiri karena Skyview Mansion cukup dekat dengan kampusnya, tapi Alvaro justru mengantarnya hingga ke gerbang. Setelah memastikan Alara masuk ke dalam, barulah Alvaro melaju ke kantornya. Sebagai mahasiswi tingkat akhir, Alara hanya punya sedikit kelas. Ia langsung menuju ruang dosen untuk berdiskusi soal kompetisi desain busana. Sekitar pukul 11 siang, Alara pamit pada Bu Sinta dan berjalan ke gerbang untuk pulang. Namun saat itu, ia bertemu dengan Valen. Ekspresi Alara langsung berubah dingin. Ia terus melangkah tanpa menoleh, seolah Valen hanyalah sampah di pinggir jalan. Alara, Valen tidak pernah diabaikan seperti ini. Dengan marah, ia melangkah cepat dan menghentikannya. Namun saat matanya melihat sesuatu, pupilnya mengecil tajam, menatap cincin di tangan Alara. Alara, apa yang kamu pakai di tanganmu?